Shalom pure people, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih sehat-sehat aja ya di rumah, bener nggak Kong? Betul banget. Halo semuanya, selamat malam. Iya, kembali ke kami. Nama saya Urian. Saya Edward Kong. Dan welcome to Pure Talks. Jadi buat kalian-kalian yang masih bingung, Pure Talks itu apaan? Ya, basically kita di sini anak-anak yang percaya Tuhan, ngobrol-ngobrolin, sharing-sharing mengenai suatu topik lah. Nah, di sesi kali ini, tema kita apa Kong? Tema kita sesi kali ini seru banget nih. Temanya tuh positive thinking vs toxic positivity. Bisa ya bacanya? Menarik. Itu? Toxic positivity ini sebenarnya gue juga baru denger nih. Pas gue dikasih acara gue baru nyadar ini apaan nih. Terus searching biasa, mulai mengerti lah. Dan ini hal yang menarik gitu. Nah, kita di sini balik lagi, kita juga nggak cuma berdua, teman-teman. Kita di sini ada guest star. Siapa tuh guest star kita? Guest star kita hari ini ada seorang alumni dari Prasetya Mulia. Ini adalah kakak cantik juga yang akan menemani kita di sini. Cantik dan rohani. Iya, cantik dan rohani. Wah, luar biasa banget lah pokoknya lah. Oke, langsung kita persilahkan aja ya. Betul. Egi. Atau ini nama panjangnya. Iya, jadi hai Ci. Halo Ci. Halo. Gimana Ci, apa kabar? Baik, sehat-sehat kalian? Kalian apa kabar? Sehat. Luar biasa Ci. Luar biasa. Oh iya, sebelumnya kita mungkin kenalin Ci Egi secara sekilas dulu ya. Ci Egi itu nama lengkapnya adalah Regina Nadia, dimana yang biasa panggilannya Ci Egi nih. Nah, mungkin kalau kita pengen tahu lebih dalam nih, kita pengen tanya-tanya Ci Egi juga nih. Ci Egi sebenarnya kesibukannya sekarang ngapain aja sih, Ci? Sekarang itu aku jadi masih MT marketing di salah satu perusahaan FMCG dan ya sibuk ngurusin brandnya, salah satu brand untuk bayi. Tapi aku enjoy sih dan aku seneng banget sama kerjaanku sekarang, puji Tuhan banget. Wah, seru banget ya Ci kayaknya ya. Selanjutnya nih, mungkin kita langsung bahas ke topik aja kali ya. boleh. Oke, nah jadi Cici udah tahu juga nih temanya kan, yaitu tadi toxic positivity versus positive thinking. Sorry, gue balik. Nah, menurut Cici sendiri apa tuh sebenarnya? Kayak positive thinking itu apa, sama toxic positivity itu apa? Mungkin buat teman-teman kita yang masih belum terlalu ngerti gitu. Kalau menurutku positive thinking itu kan aku bahas toxic positivity dulu ya. Boleh. Positivity itu tuh ini sih lebih kayak sebenarnya ini ada unsur-unsur positif tapi yang agak ambigu ya, menurutku bukan ambigu sih, kayak dia tuh terlalu positif sampai kita tuh ignore perasaan kita yang lain, kayak mungkin perasaan sedih atau perasaan-perasaan yang negatif lah ya, ketakutan itu kita ignore, saking kayak kita mikirnya tuh ya udahlah yang lain aja bisa, masa aku nggak bisa sih, yang kayak gitu loh. Padahal mungkin kan kadang kita juga ada rasa sedih, ada rasa takut. Nah itu sampai perasaan itu benar-benar kita nggak anggap itu adalah, kayak maksudnya udahlah itu dibuang jauh-jauh tuh perasaan gitu kan. Terus atau mungkin bisa juga kayak as simple as bahkan itu kan tadi ke diri sendiri ya mungkin. Tapi kalau misalnya ke orang lain juga kita bisa loh, bahkan mungkin kadang kayaknya kita nggak sadar nih ngelakuin ini. Biasanya gini, kayak temen ada datang cerita, aduh capek banget deh sama kerjaan gitu kan. Terus udah gitu aku mungkin bales kayak gini, nggak tanpa sengaja, kayak ya elah kayak gitu doang, gue lebih capek kali. Nah itu termasuk toxic positivity sebenarnya. Kayak banding-bandingin beban ya Cik? Betul, iya. Terus udah gitu kayak, atau mungkin kayak ada teman cerita kayak, aduh gue gagal nih ujian ini gitu. Terus udah gitu kita malah kayak, hah masa lu gitu doang gagal sih, lu kan nggak mungkin gagal lah, lu mah pasti bisa kerjain yang itu kan, harusnya lu pasti bisa, kayak gitu. Itu juga toxic positivity tuh. Kadang kan kita mungkin kayak udah terlalu terbiasa kali ya dengan hal-hal, maksudnya ngomong sama temen udah biasa sampai kayak kita lupa, kayak maksudnya nggak sengaja
kita melakukan si toxic positivity ini. Beda banget sih sama positive thinking menurutku. Kalau positive thinking itu, ya itu menurutku bedanya. Kalau positive thinking, kayak kita masih apa ya, kayak kalau sedih ya nggak apa-apa, sedih boleh sedih, tapi jangan lama-lama ya. Gitu, yang kayak jangan lama-lama ya, nggak apa-apa sedih dulu nggak apa-apa, tapi besok jangan lupa untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi. Menurutku itu sih perbedaannya. Asik. Berarti ini ya Ci ya, lebih ke toxic positivity itu dia lebih kayak kita nggak menerima kenyataan kali ya, kayak gitu ya kali Ci. Mungkin sih kayak nggak menerima, bukan nggak menerima kenyataan juga, tapi kayak mengignore sih, lebih kayak mengignore perasaan-perasaan yang negatif lah, negative feelings. Padahal itu kan kayak sesuatu yang sangat manusiawi ya untuk dirasakan sama semua orang. Asik. Oke. Soalnya untuk orang-orang kayak aku nih, Ci, kayak ini aku kan juga baru denger nih toxic positivity, dan pas gue baca juga ternyata emang mungkin secara nggak sadar ya, aku kayak juga gitu loh, Ci, kayak kadang gimana ya, nah makanya aku kadang sempet bingung nih positive thinking sama toxic positivity, makanya menurut aku ini tema yang cukup menarik lah, karena kadang secara nggak langsung ini kayak misalkan aku tadi ya kayak Cici ya, kayak lagi ada masalah, cuma gue mikir bisalah gitu, dan gue nggak tahu ternyata sampai ini sekarang toxic. Menurut gue ini boleh nih untuk dibahas, dan karena gue yakin banyak juga yang kayak gue gitu loh, Ci, yang nggak kenapa ini bisa toxic gitu. Nah mungkin kita langsung aja ke segmen selanjutnya. Next. Nah, sambil nunggu PPT selanjutnya, untuk teman-teman nih yang lagi nontonin kita, kalau misalnya lagi ada pertanyaan atau apapun nih, langsung tanya aja ya di komen ya. Nanti bakal kita bakal ada section Q&A yang bakal nanti kita tanyain juga nih ke Ci Egy, kayak gitu. Oke, lanjut Oke, nah ya. Ini Ci, jadi kita masuk ke section selanjutnya di mana namanya adalah fenomena yang terjadi. Nah, setelah tadi kita kan ngomongin apa sih positive thinking sama toxic positive itu. Belajar. Nah, ini jadi ada fenomena yang pertama nih, Ci. Jadi di mana di satu gambar ini ada gambar seorang yang emang selalu memikirkan untuk gue harus selalu happy nih, gue nggak boleh sedih, gue nggak boleh merasakan sedih gitu, karena sedih itu malah membuat gue semakin menurun gitu. Kayak gue menganggap kayaknya kita jadi makhluk manusia tuh nggak boleh sedih, harus hidup positif terus lah kita supaya bisa maju. Nah, menurut Ci Egy sendiri gimana nih? Ini jujur sangat relatable sih ke aku. Kayak maksudnya aku pernah mengalami kejadian ini seperti ini, dan itu sangat mungkin banget sih menurutku kita lakuin. Maksudnya kita apa ya, kayak maksudnya kadang kita pasti melakukan itu gitu loh, kayak maksudnya at some point kita ngerasa kayak enggak lah kita harus happy, enggak lah kita harus positive thinking terus gitu kan, kayak maksudnya jangan mikir-mikir negatifnya terus gitu kan. Itu sangat mungkin banget sih menurutku, bahkan semua orang ngalamin itu. Ini bisa relatable banget sih. Nah, tapi kalau dari sisi mana itu ya? Apakah kayak gitu tuh bagus gak sih buat kita? Maksudnya apa maksudnya dengan kita ngerasain kayak gitu loh, kayak kita harus berpikir, aduh gua harus berpikir positif terus nih, itu sebenarnya bagus gak sih, Ci? Maksudnya kenapa hal ini bisa bikin toxic gitu? Iya. Cici, iya. Based on my experience sih, aku ngerasain ini, aku udah pernah, dan itu nggak bagus sih menurutku. Jadi karena apa ya, kayak maksudnya negative feelingnya itu yang kayak yang kita ignore, yang maksudnya yang kayak kita kan pasti mikirnya udah harus happy lah, udahlah nggak usah sedih, happy aja gitu kan. Lihat sisi bright side-nya. Nah itu balik lagi kan yang kayak dibilang di awal, kita kan nge-ignore perasaan kita nih, perasaan-perasaan negatif kita. Sebenarnya perasaan negatif itu tuh nggak pernah hilang, based on my experience. Jadi itu tuh malah cuma dipendem dan ditumpuk. Nah kalau misalkan udah semakin lama ditumpuk, itu tuh akan ada satu waktu di mana itu akan meledak sih. Dan aku mengalami itu gitu sebenarnya. Jadi ini sangat tidak bagus menurutku. Oke, Ci, aku penasaran deh. Saat Cici kan pernah merasakan kayak gini ya. Tapi saat Cici merasakan ini, sebelumnya Cici udah pernah tahu belum sih tentang toxic
positivity ini, atau karena pengalaman ini Cici baru tahu nih, oh ternyata ini tuh yang dinamakan toxic positivity itu gitu. Sebelumnya aku belum pernah tahu sih toxic positivity. Even kayak jujur nih, istilah toxic positivity ini aku baru dengar pas aku Sama, dikasih Kocik. temanya ini. Oke. Emang anak acara nih banget. Luar biasa memang. Luar biasa, hebat. Nah, terus tuh pas aku baca kayak toxic positivity itu apa sih? Karena aku kan juga kayak ini apaan gitu kan. Terus kayak pas aku lihat cerita deskripsinya, terus itu kayak oh ternyata dulu aku melakukan toxic positivity tanpa disengaja gitu loh kayak. Tapi waktu itu ya puji Tuhan aku kan waktu itu merasa kayak maksudnya memang kayak sedih banget ya, terus udah gitu itu yang kayak udah momen-momen di saat aku mau meledak itu aku benar-benar kayak mencoba untuk merenung sih, untuk berdoa, untuk ngobrol sama Tuhan kayak maksudnya ini aku kenapa ya, terus udah gitu karena aku benar-benar ngerasa tuh yang kayak sedih, happy tuh susah gitu, untuk happy tuh susah gitu, kayak ngerasa untuk malah ngerasa tuh mikirnya kayak jadi lama-lama tuh kayak kenapa sih harus happy terus, capek tahu happy terus kayak gitu. Terus tuh kayak itu aku mencoba untuk merenung, terus habis itu ngobrol sama Tuhan, tanya Tuhan aku kenapa ya, coba tunjukin jalannya, maksudnya aku harus apa. Nah terus tuh puji Tuhan waktu itu juga aku ini sih kayak mendapatkan jawaban dari Tuhan, kayak intinya waktu itu Tuhan cuma bilang ke aku, manusia nggak ada yang sempurna. Jadi sedih itu wajar. Sedih itu nggak apa-apa. Itu sih. Nah terus saat itulah ketika aku sadar, aku mulai kayak acknowledge perasaan sedihku, perasaan capekku, capek. Waktu itu aku pas zaman kuliah, capek kuliah, sedih. Itu aku nggak acknowledge sih. Dan puji Tuhan mulai membaik setelah itu. Oh, begitu toh. Jadi memang sebenarnya kalau kita mungkin kalau kayak teman-teman kita sekarang nih ya Ci ya, kalau misalnya ada yang lagi nonton juga, berarti kalau misalnya sekarang lagi ngerasain sedih ataupun apa ya, lagi kurang happy lah kan, karena kayak lagi corona gini kan pasti banyak orang lebih banyak di rumah ya. Berarti lebih enakan sedihnya ini kita enjoyin juga aja ya Ci ya, supaya nanti kita bisa happy juga mungkin ya pada akhirnya, kayak gitu kali ya Ci ya. Di acknowledge sih, kayak negative feeling itu bukan something sesuatu yang jadi memang negatif, tapi dia nggak selamanya buruk. Kayak maksudnya gimana ya, kayak maksudnya nggak boleh terlalu berlarut-larut sih mungkin lebih tepatnya. Jadi ya itu kayak maksudnya kita harus ingat kita itu masih manusia gitu loh. Jadi kayak masih super manusiawi dan wajar kalau misalnya kita merasa sedih. Jadi ya itu sih harus di acknowledge. Di embrace. Oke. Ini bakal seru banget nih kayaknya. Ini kita lanjut dulu ya Ci ke fenomena yang kedua nih Ci. Iya. Boleh. Nah coba. Oke, jadi kalau yang kedua itu, ini sebenarnya Cici tadi secara nggak langsung udah ini sih, udah apa? Udah nyentil lah masalah ini. Kayak yang tadi, yang masalah kalau orang cerita masalah ke teman-temannya gitu, terus kayak jawaban temennya tuh malah kayak, udahlah ngapain lu mikir kayak gitu, kok nggak bersyukur lah banyak yang lebih kecil dari lu atau gimana gitu loh Cici. Nah menurut Cici itu kayak sebenarnya yang tadi Cici ngomong juga hal ini sudah jelek gitu, tapi menurut Cici kayak lebih baik tuh kita gimana sih berarti kalau kita dengar teman kita kayak curhat ke kita gitu, respon yang sebenarnya harus kita kasih itu seperti apa? Sebenarnya kalau respon yang baik menurutku adalah pertama kita harus mau mendengar sih, punya hati untuk mendengar. Kayak maksudnya gimana ya, kayak kapasitas setiap orang tuh berbeda-beda. Kayak Tuhan kan udah nyiptain kita dengan kapasitas yang berbeda-beda, dengan blueprint yang berbeda, dengan story yang berbeda kan dari masing-masing individu. Nah, kesusahan orang pun berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa tuh sebenarnya bandingin kesusahan kita dengan bandingin dengan kesusahan orang lain. Itu nggak apple to apple menurutku. Jadi ya itu sih kayak maksudnya udah kalau misalkan kita udah tahu nih kalau misalkan kita masing-masing udah diciptakan benar-benar unik. Nah kita ya sebagai seorang teman, menurutku ya kita harus bisa lebih mau untuk mendengarkan. Kayak kalau misalkan dia bilang, aduh capek nih, jangan kayak langsung,
aduh masa gitu doang capek sih, gue lebih capek, itu jangan sih, itu kayak menurutku itu salah, kayak harusnya tuh kita lebih mau dengerin kayak capek kenapa, ada yang bisa gue bantu nggak, yang kayak gitu sih, lebih mencoba mengerti dia lah, kayak kecapean dia apa sih, kesusahan dia apa, dan kita mungkin sebagai seorang teman pasti mau dong bantuin teman kita, jadi kayak kalau misalkan ada yang tanyain, ada yang bisa dibantu nggak untuk mengurangi rasa capekmu nih gitu kan, gitu sih menurutku. Soalnya hal ini kan maksudnya sering terjadi, ya tadi yang Cici juga sering ngomong kan, kayak ini hal yang kita nggak sadarin, bahkan menurut gue kayak gue juga pernah ngomong kayak gitu ke temen, mungkin sering ya, jadi apakah diri gue toksik gue nggak tahu juga. Nah, maksudnya ya di sini gue jadi tahu kalau bahwa hal ini sebenarnya ya jelek lah, soalnya ini kadang ngomong tanpa kepikiran gitu loh sih, ya nggak sih Ci? Betul. Ini aku jujur, aku juga pernah ngelakuin ini sih. Aku merasa aku pasti pernah. Dan setelah aku inget-inget, kayaknya aku pernah. Jadi dulu in the position yang memang aku capek, temenku juga capek. Jadi kayak kita yang ada bukan kayak saling mendukung, kita malah membuat bubble toxic positivity mungkin kali ya. Jadi kayak, ada gue capek nih, sama gue juga capek, kesel. Jadi kayak nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak salah. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kayak, ya ini menurut gue hal yang cukup susah untuk diubah mungkin ya, karena ini sudah jadi kebiasaan gitu. Menurut gue. Jadi untuk teman-teman ingat hal ini malah jadi toxic, jangan kayak gue. Oke, yuk. Mungkin kita ke next segment, boleh? Oke. Slide. Nah, kita ada segmen selanjutnya lagi, namanya kepoin yuk. Nah, jadi kita sebenarnya mau kepoin Ciegi lebih dalam lagi nih. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih, Ci. Pertanyaan pertama nih. Kalau misalnya kita hitung-hitung pakai skala nih dari 1 sampai 5, menurut Cici seberapa positifnya sih? Karena kan aku dengar-dengar dari banyak orang, wah kalau dekat Ciegi auranya sudah positif nih. Kayaknya sangat positif banget nih, begitu Ci. Serius nih aku Ci. Dengar dari mana tuh? Ada lah Ci pokoknya. Kan muka Cici kan bersinar gitu loh. Orang lihat pasti kayak, oh seneng gitu. Coba. Berapa ya? Dari 1 sampai 5. 1 enggak banget, 5 positif banget. Iya. I would say 4. 4 sih kayaknya. Nggak salah berarti lu denger kong. Salah kan. Nah, kita lanjut lagi Ci. Kenapa Cici bisa ngomong 4? Sebenarnya kalau aku bilang aku tadinya mau pilih 3. Tapi 3 tuh netral banget. Based on research sih harusnya nggak boleh netral nih. Jadi harus pilih antara negatif atau positif. Kalau 3 kenapa jadi gestar? Ya, lanjut. Terus? Sebenarnya aku pilih keempat karena aku nggak bisa bilang aku 5, karena aku merasa aku juga masih punya utang sama diriku sendiri. Dan mungkin ke orang lain ya, kayak maksudnya namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan kan. Tapi yang lebih aku mau tekanin di sini, aku sih sebenarnya kalau boleh jujur pribadi ke diri sendiri sih, karena aku anaknya cukup keras sama diriku sendiri. Jadi aku sangat mudah untuk melakukan toxic positivity ke diriku sendiri. Ya. Oke. Itu sih, itu. Ya menurutku lebih mudah untuk aku positif ke orang lain dibandingkan aku positif ke diriku sendiri. Jadi mungkin karena ya didikanku keras juga terus, dan aku jadinya terbiasa dengan itu, dan aku juga jadi kayak membiasakan untuk melatih diriku untuk situasi yang maksudnya bukan menciptakan pressure ke diriku sendiri, kayak ayolah pasti bisa lah gitu. Kayak ya harus ya gitu sih, aku itu masih jadi PR-ku juga. Oke. Ci aku, nah ini kan namanya kepo ya Ci ya. Kan Cici bilang bahwa Cici lebih sering, kita tanpa nggak sadar tuh lebih sering bikin toxic ke diri kita sendiri tuh, ya kan? Benar. Nah, cara Cici nyelesain itu gimana? Maksudnya
pasti akan ada kan kayak di satu sisi kayak, aduh kok gue kayak gini ya, harusnya gue nggak kayak begini nih gitu. Nah Cici nyelesain itu gimana? Kalau aku ini sih, kalau aku ini lebih ke praktikalnya, ini yang dulu aku lakuin pas aku memang lagi bener-bener ya in the moment yang aku sadar kalau toxic positif itu nggak baik. Aku ini sih mulai membiasakan untuk bilang ke diriku sendiri. Even aku sampai nulis di kertas dan aku tempel di tembok. Kayak makasih ya udah bekerja keras hari ini. Kayak maksudnya thank you for working hard. Karena itu kan kayak jarang banget kan udah dibilang, kayak maksudnya terus habis itu aku tulis kayak nggak apa-apa, mungkin hari ini belum oke. Nggak apa-apa, kamu udah berusaha. Nextnya kita lakuin lagi gitu. Jadi kayak aku mencoba menuliskan itu sih, karena mungkin kan kadang kalau misalkan kita ngomong ke diri, self reminder yang dalam hati, hari pertama inget, hari kedua inget, hari ketiga inget, besok-besoknya lupa. Betul sih. Salah. Jadi aku mencoba untuk menuliskan itu, dan aku tempel waktu itu di kaca lah, habis itu di tembok lah, yang pasti pokoknya tempat-tempat yang aku pasti lewatin dan aku pasti ngelihat benda itu gitu loh. Kayak misalkan pintu, kaca, gitu sih Gitu. kalau Berarti aku. itu salah satu cara untuk menghadapi toxic ke diri kita sendiri, Ci. Karena kayaknya aku juga pernah begitu, Ci. Kayak pasang di wallpaper HP aku dulu. Jadi tiap kalau misalnya bangun tidur atau sebelum tidur, set buka, wih, ingat ada baiknya juga gitu. Iya. Wallpaper HP juga bisa banget sih, bener-bener. Oke. Nah, terus Mungkin- pertanyaan kedua kali ya, Ci. Kita Boleh. kepoin lagi. Nah, menurut Cici, kapan positive thinking itu bisa berubah jadi toxic positivity? Soalnya kan pasti toxic positivity itu awalnya dari positive thinking nggak sih, Ci? Orang kayak mikirnya kayak kalau ada masalah, ya udah positive thinking aja. Nah, sampai di satu sisi itu menjadi toxic. Nah, menurut Cici itu gimana? Kenapa bisa seperti itu? Kalau nggak kapan waktunya itu jadi toxic gitu, positive thinking itu sendiri? Menurutku sih balik lagi ke awal sih, yang ketika kita udah ignore perasaan kita, perasaan sedih. Kayak maksudnya mungkin sekali kita masih gak berasa, tapi ketika kita udah ngelakuin itu berkali-kali, itu akan berasa banget guys. Kayak maksudnya kalian akan capek dengan semuanya itu. Kayak akan capek sendiri gitu loh. Kayak maksudnya udah kayak, aduh lagi sedih, terus tapi kayak, aduh enggak deh, harus lihat hal baiknya, harus lihat hal positifnya gitu. Terus habis itu kayak nggak boleh sedih, ngomong ke diri sendiri nggak boleh sedih gitu kayak. Nah itu tuh lama kelamaan ya itu kayak maksudnya udah di-ignore, lama kelamaan ditumpuk. Nah itu sih menurutku itu udah yang nggak baik, udah nggak sehat menurutku. Asik. Berarti kalau misalnya udah kelamaan numpuk, mungkin kan kayak kita toxic ini kita nggak berasa juga lah ya. Maksudnya kayak kita tiap hari kita kayak gini, kita nggak sadar juga gitu. Berarti kalau misalnya sampai suatu saat ini udah nggak bisa kita tahan, terus kita meledak, kita sedih-sedihan, gila-gilaan, itu merupakan hal yang wajar juga kan ya, Ci? Wajar, tapi lebih baik mencegah kan daripada udah terjadi. Iya. Betul. Nggak takutnya kan siapa tahu ada yang misalnya teman-teman di sini udah sebenarnya lagi ngerasain itu dan lagi nahan itu gitu, cuman bingung abis itu mau ngapain sih mereka gitu karena udah terlanjur kecemplung terlalu lama gitu. Oke, ya itu gak apa-apa sih, itu wajar banget. Kayak maksudnya even aku juga udah tercemplung di waktu yang lama dengan toxic positivity. Tapi ya itu sih kayak maksudnya balik lagi kayak walaupun udah kecemplung lama, semuanya itu semua yang udah ditumpuk ya kamu harus acknowledge itu semua sih. Kayak maksudnya oh iya ya dulu kan yang penting maksudnya yang dulu kan gak apa-apa sedih gitu. Aku juga udah usaha, gak apa-apa sih sedih. Manusiawi kok sedih ya, kayak maksudnya benar-benar di-embrace sih semua perasaanmu tuh kayak dijadikan teman. Jangan dimusuhin negatifnya. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Kalau dari toxic ya sebenarnya mungkin ini udah dari tadi udah kita nyinggung dikit lah. Cuman kalau dari toxic positivity itu bahayanya apa sih, Ci? Maksudnya mungkin worst case scenario lah. Iya, worst case ya itu. Worst case scenario I think can lead to depression sih. Menurutku ya, menurutku. Mungkin kalian punya pendapat lain juga boleh banget loh. Menurutku itu bisa sampai ke
bisa bikin kita depres banget sih. Maksudnya kan namanya juga orang depresi juga kan karena kayak mungkin punya perasaan-perasaan yang sedih yang dipendem lama-lama numpuk. Nah itu kayak worst case skenario-nya ya itu sih kayak depresi. Terus habis itu kan kadang kalau orang udah depresi kalau udah parah banget udah susah banget kan ya. Ya benar. Itu sih. Jadi ya itu sih menurutku bahayanya kayak maksudnya udah bisa sampai yang depresi dan Parah ya. ya ke hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Mungkin kalian juga tahu. Oke. Itu ya pure people. Bahaya juga ternyata toxic positivity. Oke, mungkin bisa next saya, Ci. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini sebenarnya udah dijawab sih. Cuma mungkin untuk mengingatkan ya untuk teman-teman kita yang nonton juga. Jadi cara ngindarin gitulah. Mungkin lebih ke praktikalnya, Ci. Sebenarnya udah diomongin dulu dari tadi sih. Untuk ngindarin toxic positivity gimana? Mungkin ngingetin lagi dah, Ci. Ngingetin ke penonton lagi. Oke. Sebenarnya cara menghindarinya ya yaitu sih kayak maksudnya kita tuh harus ingat kalau misalkan kita itu manusia, kita nggak sempurna. Kayak maksudnya perasaan takut, perasaan sedih itu sangat wajar. Kayak maksudnya kalau misalkan kalian baca Alkitab juga, kayak itu kan ada tuh di Lukas 22:44 ya. Di situ kan dilihat itu lagi ceritain tentang Tuhan Yesus tuh yang lagi ketakutan kan waktu itu dia kayak di situ di ayatnya dibilang kayak ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu kan di situ aja Tuhan Yesus tuh takut gitu loh. So kenapa kita juga kayak maksudnya kenapa kita nggak boleh takut gitu, kayak maksudnya takut tuh boleh, kayak maksudnya itu manusiawi banget. Cuman tapi ya itu kayak maksudnya kadang yang paling penting adalah what's next gitu loh. Jadi sedih pun boleh gitu, kayak maksudnya sedih pun jangan di ignore, jangan kayak aduh gua nggak boleh sedih, aduh gua nggak boleh takut. Tapi kayak nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa takut, di embrace aja. Dan ya itu kayak maksudnya boleh lah, kayak maksudnya you takes your time untuk bersedih. Kayak maksudnya Tuhan Yesus pun takes his time kan untuk ada rasa takutnya tuh ya dia nggak yang kayak dia lawan, maksudnya bukan yang dia lawan ya, kayak maksudnya yang dia kayak ignore gitu loh perasaan takutnya, tapi dia justru malah datang berserah kan, berdoa sama Bapa. Nah kita pun juga bisa begitu gitu loh, kayak maksudnya ketika kita sedih, ketika kita takut ya kita nggak apa-apa, kayak maksudnya sedih kan manusiawi, tapi ya itu kayak maksudnya kita juga jadi itu malahan menurutku juga bisa jadi wadah kita untuk lebih mendekatkan diri lagi sih sama Tuhan, bener gak? Menurutku sih begitu. Itu mengingatkan kita kayak kalau misalkan kita sebagai manusia juga nggak bisa ngelakuin apa-apa tuh sendiri gitu loh, kayak seberapa kita nggak sempurnanya itulah, kayak maksudnya nggak bisa sempurna Tuhan gitu loh yang hebat dan luar biasa banget kan. Jadi ya itu kayak maksudnya kita juga ya ketika kita sedih, ketika kita takut, kita datang aja sama Tuhan gitu sih. Oke. Mungkin aku sedikit kepo lagi sih, Ci. Mungkin kan kalau misalnya kan orang kan ada yang introvert, ada yang extrovert tuh. Aku introvert. Nah, pas banget nih kalau orang extrovert kan emang kalau misalnya lagi sedih atau punya masalah mereka bisa cerita nih ke teman-teman gitu, atau misalnya ke orang yang emang sering untuk ngobrol gitu. Nah, kalau untuk orang introvert saat ingin bercerita gimana sih, Ci? Maksudnya cara menghadapinya, apakah bercerita hanya melewati doa ke Tuhan atau misalnya Cici punya cara unik lagi untuk mengungkapkan perasaan Cici di titik itu? Karena kan orang introvert kan mungkin bisa dibilang agak susah untuk saling, kalau lagi ada masalah mending kayak oh ya udah gue simpen sendiri aja deh daripada gue cerita ke orang lain gitu misalnya. Nah, kalau dari Cici mungkin sarana untuk mengeluarkan isi masalah yang lagi dihadapin tuh dengan cara apa, Ci? Mungkin selain yaitu selain dengan maksudnya doa ke Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mungkin ada yang lain lagi nggak sih, Ci? Gitu. Wah, kalau aku sih sebenarnya ini aku jawabannya masih juga jadi PR ya buat aku, karena kan kebiasaan nggak bisa diubah dalam sekejap kan. Namanya juga orang introvertku tuh sangat tinggi, 97%. Wow. Hampir aku introvert yang tinggi banget.
kita kebalik sih. Oke, iya. Nah, jadi ya, tapi itu sih kayak itu nggak bisa dijadiin alasan terus. Aku aware sih kayak maksudnya itu udah nggak, maksudnya at some point kalau kita terlalu mendem juga itu udah nggak terlalu baik. Cuman tapi itu memang ya itu masih jadi PR juga buatku. Tapi ya pelan-pelan sih kita coba. Kalau aku pribadi sih coba untuk cerita, coba untuk kalau misalkan aku ada masalah, aku kan susah kan mungkin kayak cerita ke orang-orang yang nggak segampang orang ekstrovert lah ya mungkin yang bisa cerita ke siapa aja gitu kan. Tapi kalau aku orang introvert, sebagai orang introvert aku punya inner circle lah, pasti semua orang pasti punya inner circle sih. Nah aku mulai cerita dari situ sih, kayak maksudnya aku ceritanya ke orang-orang yang memang aku nyaman untuk cerita gitu kan. Karena biasanya kalau orang introvert menurutku pribadi ya ini, tapi nggak tahu kalau aku salah, maaf. Kayak orang introvert tuh kayak punya bubble-nya sendiri gitu. Nggak bisa dilewati. Jadi kayak beberapa orang mungkin yang bisa masuk, yang kayak maksudnya kalau memang udah kenal deket banget ya. Nah itu biasanya aku cerita ke orang-orang yang memang aku udah kenal deket banget. Dia udah tau lah kayak maksudnya istilahnya jeleknya aku apa, bagusnya aku apa. Nah dan orang-orang yang aku benar-benar percaya sih aku pasti cerita itu sih. Oke. Berarti begitu ya pure people ya. Jadi kalau misalnya memang lagi kalian nih pure people yang emang lagi ada yang introvert, mungkin bisa mencoba untuk membuka cerita ke teman terdekat atau misalnya sahabat kayak gitu. Oke. Abis ini kita mau ngapain nih, Ur? Nah, habis ini sama Ci, masih nanya-nanya, tapi sekarang pertanyaan bukan esai. Ini kayak IELTS, yes or no. Oke. Nah, jadi kita di sini ada accept, yes or no. Jadi kita akan nanya beberapa pertanyaan, ini lebih ke experience Cici sih, lebih ke experience Cici. Ntar Cici jawab pernah rasain atau nggak pernah, gitu. Gampang. Jadi jawabnya yes or no aja ya? Yes or no. Tapi kalau ada cerita di balik yes atau no itu boleh diceritain. Tapi kita akan tanya kenapa jawabannya yes atau no itu. Oh, iya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama ya, Ci. Next. Oke. Pernah nggak sih positive thinking-nya Cici ini malah berujung nggak baik? Positive thinking. Cici positive thinking malah ujung-ujungnya baik. Kayak. Ini ke diri sendiri atau ke orang lain nih? Ke diri sendiri. Kan Cici. Aduh. Susah ini. Coba. Pernah sih kayaknya. Pernah. Ngapain tuh? Ini dia. Ya, pernah ya. Positive thinking. Kalau menurutku sih positive thinking maksudnya pernah karena positive thinking terus malah jadi toxic positivity. Ini nyambung-nyambungin nih. Enggak, tapi itu sih kayak maksudnya karena aku dulu cenderung kayak positive thinking terus tapi aku kayak mengignore perasaanku gitu. Negatif, perasaan negatifku. Jadinya mengignore ya. Betul juga. Sama kayak topik yang kita bahas hari ini ya. Iya, berarti ini sebenarnya jawabannya udah langsung tahu. Ini salah harusnya pertanyaan. Iya, ini orang kreatif, tolong ya. Tolong ya. Kita next lagi. Ini sudah tidak. Next. Nah, selanjutnya. Pernah nggak sih Cici curhat ke orang lain tapi merasa tidak dimengerti atau mungkin merasa ya tidak ya ini aja. Kangguk. Pernah. Terus respon Cici terhadap tuh orang bagaimana sih? Siapa sih? Kasih tahu sih. Itu sebut merek enggak lah ya? Pernah sih. Itu aku pernah sampai kayak pada bete. Kayak maksudnya ya gimana ya? Kayak kan namanya juga kita lagi cerita ya lagi. Kenapa? Dijawabinnya apa tuh sampai bete? Kayak kadang aku waktu itu pernah lagi sedih, terus ya gitu temanku ada yang jawab, ya udah sih bersyukur aja kali gitu, terus kayak, iya kan, ya sih, cuman kan tapi lagi sedih gitu kan, kayak maksudnya kesel lah ya jadinya, jadi kesel, cuman tapi ya waktu itu sih aku mikirnya kayak balik lagi, ya mungkin dia juga nggak tahu sih cara approaching ke orang gimana, atau mungkin dia juga nggak sengaja kayak gitu, atau mungkin dia juga lagi ada masalah yang
berat juga, makanya dia begitu. Ini Cici positif thinking sekali ya. Apa ya Ci ya? Saat Wah. Cici lagi curhat nih ya ke teman Cici itu, dan teman Cici mungkin kayak ya udah bersyukurin aja gitu. Tapi saat Cici udah keluarin semua isi masalah Cici gitu misalnya, Cici lega nggak sih? Atau dengan respon dia yang begitu malah jadi, aduh kok nih orang malah begini sih gua lagi cerita gitu. Lega sih pasti lega ya, yang namanya kita mengeluarkan unek-unek pasti lega banget sih. Tapi ya itu kayak maksudnya ada momen reliefnya tapi responnya nggak bagus. Kan jadi kayak malah jelek ya. kesel ya. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga. Nah, Cici. pernah nggak sih? Silakan Nur. Oh iya ya. Nih kita nggak sesuai skrip nih. Pernah nggak sih Ci kayak dapat kayak positif tapi nggak ngerasa kebantu, malah jadi tertekan gitu? Coba Pernah. di rewind pikirannya. Iya. Pernah. Itu lagi kenapa tuh Ci? Ini pas aku lagi MTC sekarang, pas awal-awal kayak sebenarnya aku cukup overwhelmed dengan semuanya. Tapi waktu itu aku ceritakan ke teman kantorku, terus teman kantorku kayak bilang kayak positif aja lagi, kayak maksudnya lu tuh dikasih beban kayak gini, itu tuh udah kayak maksudnya mereka juga udah ngelihat kayak kapasitas kamu kayak gimana, kapasitas lu tuh sebesar apa. Mereka punya ekspektasi yang tinggi lah sama lu. Nah itu kan kayak jadi kayak malah aku jadi kayak tertekan malah. Oh oke. Terus kayak nggak, aku kan orangnya juga bukan tipe yang aku nggak suka ngecewain orang lain. Jadi aku malah jadi kayak, aduh, jangan ekspektasi mereka tinggi lagi. Terus jadi kayak, aduh bisa mencapai gak ya ekspektasi mereka gitu loh. Jadi kayak malah jadi tertekan. Emang ya orang-orang begitu tuh. Ngomong nggak mikir. Oke. Ya, next. Apa kok? Next. Oke. Ini Ci selanjutnya. Familiar gak sih dengan kata-kata good vibes only atau santuy lah dalam segala hal? Mungkin kayak misalnya lagi kerja di perusahaan Cici terus kayak kita ngerjain ini yuk, santuy lah gitu. Kayaknya jarang nih Ci. Familiar. Tapi kayak maksudnya aku nggak pernah mendengar, maksudnya kata ini aku sering baca, tapi aku nggak pernah orang kayak ngomong santuy lah atau good vibes only, itu aku nggak pernah dengar orang ngomong itu. Cici nggak pernah kelompok sama gue berarti. Ini kelompok gue udah capek Ci ngomong aku ini. Santuy. Maaf ya guys yang pernah kelompok sama gue. Maafin temen lu ini. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini untuk apa ya, Ore? Bagian yang ini ya? Mungkin untuk ngomong-ngomongin orang kayak gue kali ya. Nah, oke, kita coba tanya Urian karena kan jarang dengar kata-kata santuy lah. Oke, yang kita tahu nih, Urian tuh sebenarnya ada orang yang sering ngomong santuy lah gitu dalam segala hal. Apapun itu. Mau besok kita lagi ada lomba presentasi, tetap malamnya santuy. Jadi gitu. Nah, kalau lu saat ngomong santuy nih Ur, apa yang lu rasain? Saat tuh kayak ya udahlah dibawa enjoy aja gitu. Gimana Ur? Yang gue rasain ya santuy gimana. Tapi gimana? Mungkin lebih ke gue orangnya nggak suka tekanan mungkin ya. Ini kalau perspektif orang-orang kayak gue nih. Mungkin lebih berarti kayak gue orangnya kayak kalau gue tertekan gue malah nggak bisa kerja gitu. Jadinya dengan gue ngomong santuy itu kalau buat diri gue mungkin jadinya gue jadi bisa kerja gitu loh. Jadi kayak oh ya udah pasti kelar gitu loh. Mungkin kalau di gue gitu. Tapi mungkin kalau orang buat kata-kata itu buat orang-orang kayak Ci Egi ya mungkin bikin kesel gitu. Tapi ya menurut gue kalau buat orang kayak gue mungkin tuh jadi kayak oh ya udah bisa gitu. Ya gue sih ngarepinnya orang kayak gue ya. Cuman dari sini saya juga belajar untuk nggak ngomong santuy lagi. Berarti apapun perkataannya kita coba lihat sisi positifnya dulu ya dari kondisi tersebut ya. Sekarang gue akan mikir sebelum ngomong. Oke. Kita next.
ke section selanjutnya. Ya. Oke, slide. Nah, section selanjutnya adalah Q&A. Mungkin ini gua dulu kali ya udah yang bacain. Ya, boleh. Nah, jadi ini ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget, dan pertanyaan ini udah dipilihin nih sama tim kreatif kita, Ci. Yang pertama tuh ada yang dari Instagram. Pertanyaannya, wah, bahasa Inggris. What should gua ngomong nggak? We find our friend who is toxic. Kalau kita bilang ke mereka, apakah kita akan jadi toxic? Nangkep gak, Ci? Atau aku bacain ulang lagi? Nah, gimana tuh, Ci? Well, kalau aku sih ini aku belum tentu benar ya. Kita tukar pendapat aja, guys. Disclaimer guys. Iya, betul. Kalau menurutku sih sebenarnya kalau aku pribadi aku suka sesuatu lebih direct. Lebih kayak maksudnya kalau memang ada hal yang mungkin kurang baik atau kurang kita suka, maksudnya sifat kita tahu lah kita punya teman sifatnya nggak baik nih sebenarnya. Nah, kayak lebih baik sih menurutku ya disampaikan gitu kan. Apalagi kita sebagai teman yang baik harusnya memang menyampaikan kan kalau misalkan teman kita berbuat salah, bukannya malah kayak dibiarin atau mungkin kayak dibela. Itu kan enggak ya, menurutku sih sebenarnya ya kalau aku pribadi kayaknya pasti respon orang-orang akan berbeda-beda gitu kan. Cuman ya gimana ya, menurutku kita nggak akan jadi toksik sih dengan kita ngomongin. Yang penting penyampaiannya mungkin kali ya berarti. Ya, kalau misalnya kita bisa menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, kita bisa kok, maksudnya bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan ke teman kita gitu sih menurutku. Mungkin dari kalian ada yang mau ditambahin atau kalian punya pendapat lain? Intinya jangan datang ke temen lu terus bilang gue toxic gitu ya. Tergantung orang Kalau gimana? Orang mana yang tepat untuk lu gituin? Gue penasaran. Ayah lu. Kalau lu harus direct. Gitu. Lagi topik sekarang, nah kan tiba-tiba kayak gitu tuh. Ya menurut gue bener sih yang kata Ci Egi sih, bener banget menurut gue. Tergantung orangnya, cara penyampaian kita tuh harus bener banget. Apakah harus dengan perlahan-lahan atau harus langsung direct. Nah itu jadi menurut gue kayak gitu sih. Nah oke nih Ci, sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus sih Ci. Iya, berbobot loh. Gue bacanya juga gue mikir gitu. Iya. Nah coba pertanyaan kedua Nah, pertanyaan kedua tuh dari ini Ci, dari kita tadi streaming ada yang komen dari atas nama Vela. Saya mau bertanya, kalau kita tahu personality teman kita itu memang cenderung mellow atau negative thinking, bukankah cara seperti itu justru bisa menguatkan mereka untuk berpikir positif? Berat. Kepala gue langsung berputar-putar. Ya, pusing. Well, menurutku balik lagi ke cara penyampaiannya sih. Karena sebenarnya menurutku kalau dilihat dari toxic positivity itu tadi, ya itu kan kita kan kadang nggak sadar kan ngelakuin itu, tapi mungkin kayak apa yang kita omongin sama intention kita tuh mungkin berbeda gitu loh. Kayak maksudnya itu kan sebenarnya ngomongin tentang cara penyampaian juga menurutku. Kayak maksudnya mungkin kita nggak ada bermaksud untuk jadi toxic gitu kan, tapi kita memang benar-benar pure pengen, ya mungkin kayak yang tadi Vela bilang, kayak maksudnya ya teman kita memang orangnya suka mellow dan negative thinking. Nah terus ya cara yang kayak gitulah yang maksudnya yang mungkin terkesan direct kali ya, bisa bikin dia jadi lebih positif. Cuman tapi cara penyampaiannya harus dibungkus dengan baik dan benar menurutku. Kayak misalkan contohnya ada ya teman, misalkan ada temen nih si A, terus dia kayak negative thinking, kayak aduh gue kayak nggak bisa deh ini, terus kayak maksudnya aduh kayak nggak akan bisa sih, yang ini pasti gagal sih. Nah itu kayak maksudnya mungkin jangan yang kayak ya elah lu mah pasti bisa gitu, jangan. Mungkin kayak lebih yang kayak enggak kok, gue yakin lu pasti memang sih, maksudnya kayak kita bilang dulu mungkin kayak memang sih lu takut, gue ngerti lu takut, tapi gue yakin kok lu pasti bisa, kayak maksudnya karena kan
dulu juga kayak mungkin kayak kasih flashback kali ya, yang mungkin dia pernah lakuin hal yang mirip dan itu memang kayak dia bisa ngelakuin itu dan dia berhasil gitu loh. Terus paling ya juga kayak bilang, kayak maksudnya bisa bilang juga kayak ngerti sih takut tapi nggak apa-apa, kita doa, maksudnya kita juga kan sebagai anak-anak yang beriman nih, kita juga kayak bisa ayo kita doa bareng-bareng gitu kan, biar lu lebih tenang lagi gitu kan, kayak nggak usah maksudnya takut nggak apa-apa tapi ya jangan sampai lu termakan sama rasa takut itu gitu loh. Itu sih mungkin cara penyampaiannya kan bisa jadi lebih berbeda kan, tapi maksudnya mungkin kan ya itu kayak intention orang mungkin pengennya yang kayak gitu tapi penyampaiannya kadang prakteknya jadi toksik gitu, terkesan toksik gitu. I see. Oke, semoga terjawab. Semoga terjawab ya, benar. Oke, kita lanjut nih Cik. Pertanyaan ketiga dari Nicholas Jonathan. Kalau kita punya perasaan yang ditumpuk tapi nggak punya platform atau sarana untuk menyalurkan perasaan itu dan hanya bisa disimpan sendiri, bagaimana? Oh, ini udah kita sindir bukan sih tadi? Nyinggung. Lu suka nyindir orang sih lo. Nggak, nyinggung. Kebiasaan. Nyinggung. Oke, mungkin bisa dijawab aja, mungkin sekalian di up lagi. Mengingatkan. Iya, mungkin ada teman-teman yang baru masuk Pure People ini. Ya. Kalau aku dulu yang aku lakuin salah satunya itu sih kayak maksudnya self reminder diriku sendiri, kayak apa ya, lebih ya self reminder diriku sendiri, kayak maksudnya ngomong pelan-pelan ke diriku, terus begitu juga bilang ke diri sendiri kayak nggak apa-apa kok sedih, nggak apa-apa kok capek, wajar, manusiawi. Terus begitu juga kayak kalau aku dulu sambil nulis di kertas dan aku benar-benar tempel di tempat-tempat yang aku biasa baca. Terus yang pasti juga doa sama Tuhan, minta Tuhan bantuan, pertolongan. Biasanya kan Tuhan juga akan ngirim pertolongan kan, kayak maksudnya even kayak kadang random people, kayak maksudnya unexpected people yang kayak kita bahkan nggak akan nyangka itu pertolongannya akan datang dari dia gitu loh, kayak maksudnya kayak unexpected blessing gitu kan dari orang yang mungkin kayak random bener-bener kita nggak kenal, bahkan mungkin kita sebelumnya nggak deket, itu kan juga bisa kan, Tuhan bisa ngirim pertolongan itu dari siapa aja gitu kan. Jadi yang paling pertama sih pasti doa dulu tuh sama Tuhan, karena kita nggak akan tahu Tuhan ngasih pertolongan dari siapa. Terus sama kalau aku boleh saranin nih sebenarnya coba cari ya community sih atau teman yang bisa dipercaya, itu harus sih. Maksudnya menurutku kayak kalau misalkan nggak punya platform atau sarana ya berarti sebenarnya harus dicari karena nggak bisa selamanya kamu numpuk itu sendiri gitu loh. Karena kan kita manusia punya kemampuan kita terbatas ya, kayak maksudnya kita nggak sehebat itu gitu loh untuk bisa menahan semuanya sendiri. Nah kita harus punya tempat di mana kita bisa ngeluarin unek-unek kita gitu loh, kayak maksudnya tempat untuk cerita, karena pasti ada sih orang yang mau dengerin, pasti ada gitu. Terus sebenarnya kayak mau nggak mau kalau nggak punya teman harus cari gitu ya, komunitas lah istilahnya, komunitas. Iya, komunitas. Nah terus ini pertanyaan terakhir nih Cik, dari tadi komentar di YouTube juga atas nama Ricky. Kalau kita harus acknowledge negative feeling, apakah itu artinya kita sedang negative thinking? Nah ini pertanyaan menarik. Iya. Karena aku juga mikirin dari tadi, cuman nggak sempat bertanya. Nah, ini gimana? Aku rasa enggak sih. Kayak maksudnya balik lagi kayak apa ya? Kalau misalkan semuanya tuh yang terlalu berlebihan tuh nggak bagus menurutku ya. Kayak kalau misalkan kita kan negative thinking kan, jadi maksudnya negative feelings, emotions itu kan memang harus di-acknowledge kan. Tapi ya itu kayak maksudnya kalau misalkan kita terlalu berlarut-larut dalam hal itu juga nggak bagus buat diri kita sendiri gitu kan. Kayak maksudnya semua yang terlalu berlebihan nggak bagus, kayak negatif terlalu banyak juga nggak bagus, positif terlalu banyak juga kan kayak salah gitu kan, malah negatifnya di-ignore. Jadi ya harus balance sih, kayak maksudnya nggak apa-apa sedih, kayak maksudnya pasti sering banget kan dengar yang kayak it's okay to be not okay, dan itu memang benar gitu loh, kayak nggak apa-apa kok sedih gitu. Teman-teman kalian pasti adalah yang pernah bilang kayak nggak apa-apa sedih,
Tapi jangan lama-lama ya sedihnya, kayak maksudnya masih ada hari besok kok, maksudnya besok semangat lagi gitu kan, kayak maksudnya hari ini nggak apa-apa sedih, tapi besok semangat lagi kayak gitu. Jadi ya jangan berlebihan sih, jangan berlarut-larut, biar nggak jadi negative thinking yang parah banget gitu. Kayak maksudnya soalnya kan kadang kita kalau misalkan kita mikirin, maksudnya kadang kita sedih terus tapi kalau kita sedih kan kita pasti mikirin banyak hal nih yang bikin kita sedih. Kalau aku pribadi sih gitu ya, kayak maksudnya dari A terus ke B terus ke C, terus apalagi kalau aku introvert, aku berkutat dengan pikiranku sendiri, berputar, semakin berlarut-larut, yang ada kayak merembet ke negative thinking ke banyak hal gitu loh. Jadi kayak pecah bercabang gitu malahan jadinya. Gitu sih menurutku. Mungkin kalian ada tambahan? Tambahan. Saya tadi saya pertanyaan aku juga sih. Soalnya ya tadi yang Cici ngomong, misalkan kita boleh sedih nih, terus gue sedih gitu, misalnya karena gue sedih. Tapi gue ngerasa dengan gue sedih tuh ya sama gue negative thinking. Tapi tadi dengan pertanyaan Cici cukup terjawab sih. Intinya nggak apa-apa, yang penting jangan lama-lama. Aku dapatnya simpelnya gitulah ya. Iya, simpelnya gitu. Oke. Nah, itu adalah terakhir dari section kita nih, Ci. Sekarang kita akan sebelum kita mengakhiri nih, Ci, mungkin Cici ada sepatah atau ya 1-2 kalimat lah untuk mungkin memberi saran untuk pure people yang nonton nih, Ci, di YouTube Lumina kali ini. Oke, well kalau dari aku sih ini sih selalu ingat, kita tuh bukan, maksudnya kita ini manusia gitu loh. Jadi sangat wajar kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik aja, dan itu benar-benar kayak nggak apa-apa kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik aja, dan kita jangan terlalu sedih berlama-lama, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan juga. Kita harus positif juga harus gitu kan, kayak maksudnya, tapi ya itu perasaan negatifmu jangan sampai kamu ignore, jangan sampai kamu abaikan, benar-benar harus di-embrace juga, dan tapi tetap harus bisa positif gitu sih menurutku. Dan itu untuk ke diri sendiri kan, dan kalau untuk ke orang lain juga, karena kan kita toxic positivity bisa dilakuin ke orang lain. Peganganku cuma satu sih, itu kalau nggak salah ada di Lukas 6:31 kalau nggak salah. Lukas ini aku 6. Iya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kayak maksudnya kita pasti sebagai manusia pengen kan dimengerti, bener nggak? Benar-benar. Pengen kan didengarin ceritanya. Nah, kita pun juga harus begitu ke orang lain. Jadi kayak kalau misalkan ada orang lain yang memang dia datang ke kalian dan kayak bilang, aduh gue lagi sedih nih, aduh gue lagi capek nih. Nah, cobalah dengerin dia dulu, cobalah mengerti mereka dulu gitu. Itu sih kalau dariku. Oke, mungkin sekalian aku tambahin recap lagi ya, pure people ya. Ini menarik banget sih untuk topik hari ini, benar-benar sangat menarik. Jadi memang pada akhirnya kalau misalnya kita lagi sedih ataupun kita lagi ada masalah, coba kita acknowledge dulu sedih dan masalah kita, karena itu wajar sekali. Yang penting apa? Yang penting tuh kita harus tahu tahap kita selanjutnya kita mau ngapain sih abis kita meng-acknowledge sedih kita ini. Kita harus tahu kita bagaimana cara kita untuk bangkit lagi, gimana cara kita untuk menghadapi itunya lagi. Itu sih yang penting ya untuk hari ini. Nah, oke, untuk slide kita ke paling terakhir, tim Mulmed boleh dikeluarkan. Nah, oke, kita ngomongin next episode minggu depan. Itu temanya apa, Ur? Tahu nggak, Ur? Tahu dong. Nah, yaitu tidak sama sekarang, tapi yaitu negative thinking is good, tanda tanya. Nah, bingung kan? Makanya nonton. Nah, jadi memang bulan ini tema kita tuh ngomongin mind problem, dan semuanya akan berhubungan. Jadi kalau yang pengen tahu lebih lanjut lagi, boleh di follow Instagram Lumina Gracia, bakal banyak update di sana. Lalu di Lumina Gracia sendiri itu juga punya merch, yaitu Lumiere, atau yang bisa dilihat di Instagram lumiere.lgc. Nah, mungkin itu aja. Thank you banget untuk Ciegi udah mau juga hari ini. Nah, jadi untuk pure people, jangan lupa like, share, dan juga subscribe, and don't forget to be pure and blessed. Thank you.